Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhar Tarik. Pada video kali ini, saya akan membuat laporan tugas 2 untuk mata kuliah STSI 4309 atau Administrasi Jaringan. Baik, pada tugas 2 ini, saya akan melaksanakan membuat virtual interface LAN atau bisa kita sebut VLAN dengan konsep VTP begitu ya. Baik, pada tugas 2 kali ini saya diberikan beberapa key points 1 sampai 5 ya, dengan perintah yang sudah jelas, yaitu langkah 5, 10, 12, 14, dan 15 pada modul BMP 4.2 gitu ya. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melaksanakan pengerjaan tugas begitu ya. Baik, di sini sudah tersedia PC personal komputer sebanyak 4 unit dan 1 unit switch layer 2 gitu ya. Langkah pertama adalah kita coba untuk mengkoneksikan switch dan juga PC gitu ya. Di sini ada logo connection ya. Di sini tersedia banyak sekali kabel ya. Di sini bisa automatic hingga juga USB begitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa pakai automatic, tapi di sini saya menggunakan kabel strap gitu ya. Kabel strap itu biasa kita gunakan untuk menghubungkan device atau hardware yang berbeda tipe jenisnya gitu ya. Misalkan dari switch ke komputer, dari switch ke router itu menggunakan kabel strap gitu. Nah, jika sesama perangkat ya, zaman dulu itu menggunakan kabel cross gitu. Tapi untuk sekarang mau ke tipe device yang sama ataupun yang berbeda itu sudah bisa menggunakan kabel strap gitu ya. Baik, langsung saja kita klik di switchnya, lalu kita pilih fast ethernet 01 ya ke arah PC ya, fast ethernet juga. Jadi fast ethernet itu adalah interface yang memiliki kecepatan tidak lebih dari 100 Mbps gitu ya. Oke, lalu input 2 ya. Oke, menuju ke komputer 11. Ya, juga komputer 12. Oke. Di sini kita coba tunggu terlebih dahulu karena biasa hal-hal yang umum gitu ya dalam Cisco Packet Tracer ketika kita mengkoneksikan ke device membutuhkan provisioning atau butuh uptime dari interface. Tapi untuk jalan pintasnya kita bisa menggunakan toggle lipo ini, yaitu fast forward ya kalau salah ya. Fast forward time, jadi kita membypass supaya lebih cepat gitu loadingnya. Oke, sini kita ke CLI ya. Di sini jelas interface 1 sampai dengan 3/1 sudah statusnya up gitu ya, change to up. Ini kita bisa validasikan gitu ya, exit dengan syntax show interface p brief IP interface brief gitu ya. Oke, nah ini 1 4 dari status administratif sudah up gitu ya, atau terkoneksi. Oke. Selanjutnya kita belum dulu untuk mengkonfigurasi switchnya. Ya, kita sekarang tugasnya adalah dengan yang tertuang dengan poin 1 langkah 5, yaitu agar PC bisa saling ping gitu ya. Oke. Oke, di sini kita konfigurasi IP configuration untuk PC 1 gitu ya. Dengan IP konfigurasi yang sudah ditentukan ya, 192.168.1.1 ya, ini subnet 1924. Oke, gateway kita bisa kosongin sih karena ini tidak memiliki router. Karena switch itu tersebut tidak bisa jadi gateway, maka kita kosongkan terlebih dahulu default gateway-nya. Oke, kita silang di sini ya. Kita silang lagi, kita pindah ke posisi 2. Stop configuration di sini 192.168.1.2 124 gitu ya. Close. Oke, desktop ini isi 11 itu 11 ya.
1.11. Oke, stop IP 12 ya. Oke. Oke, dalam perintah atau tugas pada poin nomor 1, mahasiswa diminta bisa memastikan agar semua PC dalam satu suite tadi bisa saling ping gitu ya. Oke, di sini kita posisinya ada di PC nomor 12 gitu ya. Di sebelah sini kita coba ping ke PC 1 gitu ya. Oke, kita coba ke command prompt ping 192 IP-nya 1.1. Oke, reply artinya PC 1 ini juga menjawab gitu ya. Ketika PC 12 say hello, maka PC 1 juga bisa reply gitu. Oke, selanjutnya kita coba ping PC 2 gitu ya. Tentu saja 2.2. Oke, ini juga reply. Oke, coba dari PC 1 command prompt sini ya. Ping 192.168.1.11. Oke, reply ada 1.12. Oke, reply juga. Maka poin 1 di sini sudah bisa terjawab gitu ya. Selanjutnya untuk poin nomor 2 yaitu langkah 10 pada modul BMP, yaitu menampilkan hasil konfigurasi dari VLAN gitu. Baik, sebelum ke situ kita perlu melakukan konfigurasi pada suite karena suite pada saat ini belum dikonfigurasi VLAN-nya begitu ya. Oke, di sini kita menggunakan perintah VLAN database gitu ya. Enter. Oke, kita masuk ke sub dimensi dari VLAN. Nanti kita coba VTP server ya. Oke, dan device mode already. Oke, berarti artinya adalah switch ini sudah menjalankan fungsi dari VTP server gitu ya. Oke, lalu juga VTP domain UT. Oke, ini juga sudah dari null ke UT. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi dari VLAN yang dimaksud gitu ya. VLAN 2 dengan name fakultas A gitu, underscore A. Oke. Oke, edit fakultas A artinya VLAN 2 berhasil ditambahkan dengan nama fakultas A. Selanjutnya VLAN 3 name fakultas B ya. Oke. Artinya VLAN 3 dengan nama fakultas B berhasil ditambahkan begitu ya. Baik, selanjutnya kita coba exit terlebih dahulu. Selanjutnya adalah validasi dari VLAN yang sudah barusan kita buat. Tapi sebelum kita melanjutkan konfigurasi selanjutnya untuk best practice dalam administratif jaringan, kita wajib melakukan save konfigurasi untuk menghindari tadi hasil konfigurasi yang kita telah lakukan hilang gitu ya, mungkin dari mati listrik atau salah pencet gitu ya. Dipastikan write memory. Oke, artinya konfigurasi berhasil disimpan. Selanjutnya kita coba show dulu VLAN ya. Ya, di sini VLAN 1 as default atau default, lalu VLAN 2 ini VLAN 3. Artinya VLAN telah berhasil kita buat melalui VLAN database. Tetapi perintah selanjutnya adalah interface yang mengarah komputer itu wajib di grouping menggunakan VLAN yang telah ditentukan gitu ya. Di sini fakultas A bisa PC 1, PC 2, dan fakultas B PC 11 dan 12. Mari kita coba konfigurasi ya. Oke, konfigurasi terminal gitu ya. Interface fast Ethernet 0/1. Oke, untuk PC 1 di sini switch port, mode akses, switch port, akses VLAN.
2. Oke, maka interface 1 akan melakukan provisioning. Kita exit interface masa Ethernet 1/1 switch port akses VLAN 2. Oke, selanjutnya interface masa Ethernet 2/1 switch port mode akses switch port akses VLAN 3. Exit interface masa Ethernet 3 switch port akses VLAN 3. Oke. Oke, kita exit lalu kita commit konfigurasi atau kita save dengan perintah write memory. Oke, sambil tunggu provisioning agar lebih cepat kita coba fast forward prosesnya ya. Oke, nanti kita coba show untuk menyelesaikan poin nomor 2, maka kita perlu memperlihatkan hasil konfigurasi VLAN dengan sintaks show VLAN. Oke. show VLAN. Oke, maka di sini kita bisa lihat VLAN 2 dan VLAN 3 sudah memiliki member, yaitu interface 1/1, interface 2/1 dan interface 3/1. Maka poin nomor 2 sudah bisa kita selesaikan gitu ya. Baik, selanjutnya adalah langkah 12, yaitu langkah 12 adalah verifikasi VTP gitu ya. Oke, jadi di sini perintahnya adalah wajib memiliki 2 kategori dari VTP, yaitu VTP server dan VTP client. Tapi kita coba pastikan dulu bahwasanya switch yang telah kita coba buat sudah memasuki status VTP-nya atau VTP server gitu ya. So VTP gitu ya. Status. Oke, di sini kita show VTP status. Ini terlihat VTP operating mode sudah server. Artinya switch 1 ini, switch UT01 sudah menjalankan fungsi dari VTP server. Baik. Selanjutnya kita konfigurasi ke langkah 12. Baik, saya lanjutkan untuk video tugas langkah 3, 4, dan 5 begitu ya. Nah, saya sudah melakukan perubahan topologi ya, yang sebelumnya hanya 4 PC dan 1 switch sekarang menjadi total adalah 8 PC dan juga 2 switch gitu ya. Dengan segmen yang warna ungu ini ya, grup ungu ini adalah untuk VLAN 2 dengan switch yang berbeda gitu ya, yang saling terhubung, dan juga yang sebelah kanan atau dengan warna biru ini adalah VLAN 3. Di video awal saya sudah membuat video tentang konfigurasi pada switch 1 dan juga VTP server. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke switch yang kedua atau sebagai VTP client gitu ya. Untuk komputer saya sudah settings dengan ketentuan tugas yang mengacu pada modul BMP, yaitu perubahan IP address gitu ya. Untuk VLAN 2 menggunakan segmen 192.168.2.0/24, sedangkan VLAN 3 menggunakan 192.168.3.0/24 gitu. Baik, kita lanjutkan. Sini kita bisa coba intip ya. Tuh, sudah memasuki segmen 192.168.3.0/24 gitu ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke switch nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke, karena dia ada koneksi antara switch 1 dan 2, maka ini perlu kita tambahkan konfigurasinya. Itu dengan switch port mode terang gitu ya. Artinya semua VLAN yang berada di mana di switch 1 akan diteruskan ke next hop atau switch selanjutnya begitu ya. Baik, perintahnya adalah configuration terminal ya, enter.
Lalu interface ya interface gateway-nya yaitu interface gigabit Ethernet 9/1 gitu ya. Switch port mode switch port mode terang. Enter. Maka di sini statusnya akan berubah. LAN protokol 9/1 down dan up, jadi kayak seperti merefresh gitu ya, karena statusnya berubah. Yang sebelumnya akses, jadi by default itu ketika kita menyalakan sebuah perangkat itu adalah akses gitu loh. Nah, ketika kita ingin menambahkan hop switch lagi maka dan meneruskan VLAN existing, maka kita wajib menggunakan perintah switch port mode terang atau trunking VLAN gitu ya. Baik, oke, ini kita X aja ya. Selanjutnya adalah di switch nomor 2. Di switch nomor 2 kita juga harus melakukan switch mode terang gitu ya, agar ketika di atas berkonfirmasi, di bawah juga konfirmasi gitu loh. Oke, kita exit dulu, kita masuk ke pertama kita coba show VLAN dulu ya, karena ini switch baru, belum pernah dikonfigurasi, maka harusnya VLAN ini belum tersalurkan dari switch yang di atasnya gitu ya. Baik, oke, di sini kita coba VLAN database enter. Oke, VTP client enter. Maka statusnya berubah jadi VTP client ya. Domainnya UT seperti domain, VTP domain. Oke, sip. Harusnya di sini VLAN sudah tersalurkan. Kita save dulu, show ya. Maka di sini telah berubah statusnya. VLAN 2 dan 3 sudah masuk sebagai database VLAN di switch tempat. Selanjutnya kita coba grouping dulu interface yang akan kita kelompokkan menjadi VLAN 2 dan VLAN 3 gitu ya. Oke, config ya. Tetapi kita coba trunking dulu ya, untuk konfirmasi trunking dari sisi switch 1 ya. Interface gigabit Ethernet 9/1 support mode trunk. Oke, cukup. Kita kembali lagi ke switch tujuan ya, interface masih Ethernet 0/1 switch port mode akses, switch port akses VLAN 2 exit. Interface masih Ethernet 1/1 switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Oke, selanjutnya kita exit terlebih dahulu ya. Interface masih Ethernet 2/1 switch port mode akses VLAN 3. Exit interface pas Ethernet 3/1 switch port mode akses VLAN 3. Exit ya. Kita coba commit konfigurasi ya, atau save gitu ya. Oke, show sip. Interface PC 12 PC 3 dan 4 sudah masuk ke pilihan 2 14A. Lalu juga PC 13 14 sudah memasuki VLAN 3 atau fakultas B. Maka perintah dari langkah nomor 2 adalah validasi status dari VTP ya. Kita coba webcam dulu. Oke, kita ke switch 1 ya. Oke, exit. Oke, right. Show VTP status gitu ya. Nah, di sini sudah, maka statusnya muncul sebagai server, artinya sudah sesuai dengan ketentuan dari soal gitu ya. Oke, balik lagi untuk switch 1 ya. Tapi kita coba validasi switch mode 2. Show kita kedua show VTP status. Ya, kita enter, maka operating mode sebagai client. Artinya angka 12 sukses untuk diselesaikan gitu atau sesuai.
Selanjutnya adalah show interface terang ya, untuk mengonfirmasi apakah fitur terang tidak ini ya. Kita malah show interface terang. Oke, kita akan aktifkan 1 ya untuk gigabit 9/1, artinya ini sudah benar. Tapi sebenarnya bukan itu, yang kita perlu cek validasi adalah uh, member dari VLAN tersebut gitu ya. Oke, show VLAN ya. VLAN 2 PC 3 dan 4, VLAN 3 PC 13 dan 14. Baik, maka selanjutnya adalah di ketentuan soal terakhir adalah PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 123. Artinya PC 1 dapat berkomunikasi hanya antar VLAN yang sama saja. Itu untuk berbeda VLAN itu tidak bisa, karena switch yang kita gunakan adalah switch layer 2, bukan switch layer 3. Artinya tidak ada routing ataupun gateway pada perangkat jaringannya gitu ya. Oke, kita coba dulu PC ya, kita coba dulu ya, command prompt. PC 1 bisa ping ke PC 2. Berarti PC 2 adalah ping 192.168.2.2. Validasi dapat benar 2.2. Oke. Yes, di sini adalah 192.2. Lanjut adalah 2.3. Ya, artinya sudah berhasil ping komputer atau PC yang ada di suite 2 gitu ya. Validasikan IP-nya ya. Ya, sini 2.3. Betul. Ini adalah 2.3. Artinya komputer berhasil berkomunikasi antara VLAN yang sama dan berbeda, walaupun berbeda switch gitu ya. Oke, selanjutnya adalah PC ke 11 ya. 11 ini berapa IP-nya? 3.1. Oke, ping 92.168.3.2. Oke, reply. Artinya berhasil berkomunikasi ping gitu ya, secara ping. Kita lihat 3.3, ini beda switch. Oke, berhasil juga komunikasi. Dan yang keempat, sip, berhasil. Selanjutnya adalah PC 1 tidak bisa ping ke PC 12, 13, 11, 12, 14 gitu ya. Oke, sebentar. Coba cek dulu. Harusnya memang tidak bisa karena tidak ada gateway routernya gitu ya. Ping 19.168 dari 3.1. Yep, di sini harusnya RTO atau request timeout. Oke. Oke, ini sudah request timeout. Oke, lalu 3.2 harusnya juga sama gitu ya. Ya, RTO. 3.3 harusnya RTO juga. Iya, berhasil dan bisa saling komunikasi walaupun di switch yang sama gitu ya. Oke, 3.4 harusnya bisa. Oke, sip, mantap. Coba kita dari sisi pilihan 3 ya. Harusnya sih secara logika dia tidak bisa saling komunikasi. Oke, kita coba running. Oke, 192.168 2.1 ya. Yes, betul. Tidak bisa ping. Request timeout. Oke, 2.2. Tiga. Ya, hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan poin nomor 15, yaitu komunikasi hanya bisa dilakukan oleh VLAN yang sama dan
komunikasi antar VLAN atau VLAN yang berbeda tidak akan bisa terjadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video tugas 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.